perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan pengusahaan iptek dengan mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual barang tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak suatu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Dampak positif perdagangan internasional. Pertama, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat seperti PDB dan PNB. Ketiga, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Kelima, melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Keenam, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dan terakhir, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Dan terakhir, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan terakhir, transfer teknologi modern. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Pertama, tarif atau bea cukai. Kedua, adanya kuota atau pembatasan jumlah barang. Ketiga, subsidi atau bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah. Keempat, adanya perbedaan mata uang. Kelima, adanya politik dumping. Keenam, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Ketujuh, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Kedelapan, terjadinya perang. Kesembilan, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Dan terakhir, adanya peraturan administrasi. Demikian, dan terima kasih.